Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Pada suatu waktu, sekira pukul 11 malam. Assalamualaikum. Terdengar suara ketukan di pintu, diiringi uluk salam. Setelah menjawab salam, Pak Ahmad segera membukakan pintu. Terlihat 5 orang pemuda berdiri di luar pintu. Setelah menanyakan maksud kedatangannya, Pak Ahmad segera mengantarkan mereka ke belakang gedung Belanda yang di sana terdapat batu-batu berjajar yang unik. Namun di balik keunikan batu-batu yang berjajar itu menyimpan beragam misteri. Menurut cerita dari para sesepuh setempat, keberadaan batu-batu yang berjajar itu telah ada semenjak dahulu. Bahkan ketika sesepuh tersebut masih berusia muda. Masih menurut sesepuh setempat, dahulunya batu-batu tersebut hanya menyembul sebagian dari permukaan tanah. Namun seiring waktu berjalan, dan juga keberadaan batu itu berada di lereng sebuah pegunungan, sehingga semakin lama batu-batu tersebut semakin menyembul dan nampak seperti ada tangan yang menyusun. Dan tentunya juga air hujanlah yang sedikit demi sedikit mengikis permukaan tanah di mana batu-batu berjajar berada. Batu-batu unik itu berjajar dari utara ke selatan yang lokasinya persis berada di belakang sebuah gedung peninggalan Belanda. Entah dari mana awalnya cerita beredar jika di lokasi batu berjajar itu terdapat harta karun berupa benda pusaka dan semacamnya. Sehingga tak jarang ada orang yang berkunjung dengan maksud tertentu ke lokasi tersebut. Dan pada malam-malam tertentu sering terlihat orang bersemedi. Entahlah apakah sebenarnya tujuan mereka. Pak Ahmad tak terlalu jauh bertanya pada mereka yang datang. Ia hanya cukup mengantar sampai ke lokasi. Setelah tiba di lokasi batu berjajar, Pak Ahmad meninggalkan mereka berlima. Lalu ia pergi ke gubuk kecil dan menunggu mereka yang akan melakukan sesuatu di tempat tersebut. Dani, salah seorang dari mereka, segera memasang kamera yang menghadap persis ke depan batu-batu tersebut. Satu langkah ke belakang berdiri pohon sawit yang rimbun, dan 4 orang temannya memasang kamera di sebelah utara. 1 jam berlalu, tiba-tiba dari atas pohon sawit yang berada di belakang Dani, muncul sosok putih yang perlahan turun melayang ke arah Dani yang berdiri memperhatikan kamera. Saking fokusnya, ia tak menyadari hal itu. Namun tidak bagi teman-temannya yang lain. Serentak 3 orang berlarian menjauh. Tinggallah Harry yang memasang kamera di sebelah utara itu. Ia tak ikut berlari. Ia mencoba bertahan, lalu mengalihkan kameranya ke arah sosok itu. Ketika kamera diarahkan ke arah sosok tersebut, tiba-tiba sosok putih itu telah berada tepat di hadapannya. Bola matanya yang merah menyala, menatap tajam dengan tatapan yang sepertinya marah. Dan dari mulutnya yang menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. Ia pun lari ke arah teman-temannya yang sedang menunggu di gubuk. Di sana teman-temannya telah berkerumun bersama Pak Ahmad. Keanehan dialami Dani. Ia benar-benar tak menyadari jika teman-temannya telah tak berada di lokasi tersebut. Malahan ia masih melihat jika teman-temannya masih berada di tempatnya semula.
Sepertinya ia telah dibalikan pandangannya oleh satu kekuatan gaib yang sangat misterius. Lalu, siapa sosok-sosok yang menyerupai teman-temannya itu? Tentu teman-teman tahu bukan? Jika itu adalah... Ya sudahlah, kalian sendirilah yang menjawabnya. Nah, ketika Dani sedang fokus mengarahkan kameranya ke arah batu-batu tersebut, tiba-tiba dari sela-sela batu perlahan-lahan muncul sosok tinggi besar berwarna hitam pekat dengan matanya yang merah menyala. Sosok itu lalu mendekat ke arah Dani. Sontak saja Dani pun berlari sekuat tenaga. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba ia malah menabrak sosok tinggi besar tersebut. Ia pun jatuh terjerembab ke tanah. Takutan semakin menjadi. Ia pun berteriak-teriak kencang. Namun apa? Dari mulutnya hanya terdengar aa-uu tak jelas. Ia mencoba bangkit. Disinilah ia baru tersadar jika kepalanya berada di antara kedua kaki sosok makhluk tinggi besar tersebut. Di saat yang genting itulah, Pak Ahmad telah hadir di lokasi tersebut. Dan seketika itu juga, sosok makhluk menyeramkan itu pun menghilang. Dengan susah payah, Dani dibopong Pak Ahmad dan teman-temannya meninggalkan lokasi batu berjajar. Gagallah sudah membuat konten horor yang telah mereka rencanakan sejak lama. Dan sejak saat itulah, tak ada lagi anak-anak muda yang berani mengambil gambar dan video di lokasi batu berjajar. Beberapa waktu berselang, datanglah rombongan yang mengaku sebagai komunitas spiritual yang jauh dari luar kota untuk mendeteksi keberadaan harta karun di lokasi tersebut. Entah dari mana cerita ini beredar yang kemudian sampai ke telinga mereka. Lalu mereka menuturkan pada Pak Ahmad agar mengizinkan untuk melakukan ritual. Berkali-kali Pak Ahmad mengingatkan agar tak melakukan ritual nyeleneh di tempat tersebut. Namun berkali-kali pula mereka memaksa Pak Ahmad agar mengizinkannya. Lalu dengan segala perlengkapan ritual mereka melakukan ritual di lokasi batu berjajar. 3 kali para spiritualis itu melakukan ritual. Dan 3 kali pula salah seorang ketua spiritualis itu menjanjikan hal yang muluk-muluk pada Pak Ahmad. Padahal Pak Ahmad tak meminta apapun dari mereka. Bahkan dengan sombongnya, ketua rombongan itu berniat membeli gedung Belanda tersebut jika ritualnya berhasil. Seminggu berlalu setelah para rombongan itu melakukan ritual. Di senja hari, tiba-tiba terdengar letupan kecil di salah satu batu di lokasi batu berjajar. Letupan itu terdengar dan disaksikan langsung oleh Pak Ahmad dengan kedua keponakannya yang waktu itu hendak mandi dan harus melewati batu tersebut. Aneh, ini merupakan pertanda, gumam Pak Ahmad. Dan benar saja, sebulan sejak terjadi letupan di batu tersebut, Pak Ahmad kedatangan seorang ibu-ibu yang mengaku istri dari orang yang pernah melakukan ritual di lokasi batu berjajar. Dia mengabarkan jika suaminya itu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Pak Ahmad. Si ibu itu meminta maaf pada Pak Ahmad yang telah menjanjikan sesuatu. Nah, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh para peraku ritual di lokasi tersebut, akhirnya Pak Ahmad mencoba menutup tabir gaib di lokasi agar cerita tentang batu-batu misterius itu tak lagi menyebar, yang dikhawatirkan akan mengalami kejadian-kejadian lagi bagi para pelaku ritual dengan maksud-maksud tertentu. Dan sampai saat ini, keberadaan batu berjajar itu masih menjadi suatu hal sangat misterius yang masih belum terungkap. Dan sejak saat itu pula, sudah tak ada lagi orang yang berani melakukan ritual di tempat tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan
apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Yang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.